Saya yakin teman-teman ini bukan hanya berbicara data, tetapi fakta kembali lagi. Fakta di lapangan itu tingkat kemacetan sekarang itu jauh lebih tinggi daripada sebelum COVID. Jadi saya pernah lihat di berita media sosial itu Sumatera hanya boleh berKTP Sumatera. Untuk pendaftaran. Ya pendaftaran Jogja khusus Jogja. Kalimantan khusus Kalimantan, Flores belum Flores. Kenapa hanya di Bali, Pak? Semua KTP. Semua KTP boleh gitu loh. 1438 DKW. Ya. Ini DK di aplikasinya. Tapi yang datang itu DK-nya tuh bisa berubah jadi B. Platnya jadi B, Ya. bukan DK. Bukan DK. Ya, Ini biar semua tahu warga Bali ini kami tidak anti online ya. Iya. Yang kami anti adalah harganya hancur-hancuran. Halo teman-teman semua, salam hangat dari saya Kade Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini kita sengaja mengundang teman-teman dari paguyuban forum apa ya namanya? Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali. Jadi beliau-beliau ini kemarin sempat unjuk rasa, bukan unjuk rasa, apa istilah softnya, aksi damai di depan kantor gubernur sampai ke rumah rakyat di Renon di kantor DPR. Sudah hadir bersama kita. Ini ada 4 orang. Om Swastiastu, sareng sami. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi mohon juga dari tiang sudah apa ya istilahnya, kalau tiang pribadi sebenarnya basicnya sama seperti teman-teman anak jalanan juga dulu. Kita di media juga di jalanan sering. Mungkin istilah Balinya uruh ring rupa tan uruh ring aran. Jadi pernah ketemu di jalan tapi lupa nama. Silakan mungkin dari mana dulu niki perkenalkan diri sekarang Bapak. Seksual. Yeah. Untuk waktu dan tempat yang diberikan. Perkenalkan Tiang Imadi Darmayaso, kebetulan Tiang sebagai koordinator di forum ini. Hari ini Tiang mengajak, silakan. Yang Putu Yudana. Pak Putu Yudana, ya. Yang Gede Julius. Tiang Gustu Kompiang. Mesti Ya, selaku wakil koordinator juga. Jadi tiang panggil Pak Madi, Dharma, Iya. Pak Dharma, pada Pak Putu, Ya. Pak Gede, Tiang Pak Gus Mantan. Pak Gus, Pak Gus Mantan. Jadi kemarin tiang lihat teman-teman banyak yang hadir di aksi damai Punike. Jadi mungkin dari Pak Tu dulu ya sebagai koordinator. Pak Madi, De, ya. Pak Madi Dharma. Apa sebenarnya yang melatar belakang? Sebelum itu mungkin Pak De bisa sampaikan, ini forum, namanya forum kan Betul. terdiri dari berbagai Paguyuban, paguyuban. Pangkalan. Ya, mungkin dari Pak Darmo dulu menyampaikan ada berapa banyak ini paguyuban yang bergabung di sini. Baik, Ya. terima kasih untuk waktu. Sebelumnya forum ini terbentuk Awal tahun ini. startnya awal Desember. Jadi kita pertama kita melihat keresahan di sosial media. Iya. Kenapa Bali ini kok sekarang macet di mana-mana dan kualitas tamu menurun. Nah, dari keresahan ini seperti kemacetan, yang paling topik pertamanya kemacetan. Nah, dari ini kami semua driver saling kontak-kontak. Akhirnya dalam perjalanan terbentuklah forum ini. Nah, terbentuk dalam forum ini jadi tujuannya sudah jelas, kita ingin memperjuangkan sebagai namanya forum perjuangan driver pariwisata Bali ya. Kita ini driver, Iya. kalau dibilang 95% ya kita driver ini yang baru bidang di pariwisata. Driver pariwisata ya. Nah, dalam perjalanan ini kami semua berdiskusi mencari solusi bagaimana caranya sekarang untuk supaya kita namanya berintegritas. Kita kan orang pariwisata juga harus berintegritas sesuai dengan visi misi kita juga membuat dan logo ini. Pak, saya ingin jelaskan dulu masalah logo ini. Di forum ini kan sudah jelas namanya Tridatu. Iya. Ya, Tridatu ini simbolnya kan Trimurti. Iya. Sebagai pencipta, pelihara dan
mengembalikan keharmonisan sebagaimana Bali itu. Nah, tangan menyekerang ini kan tangan ini. Nah, itulah kami di forum ini tangan menjaga ya kesucian dan apa namanya memelihara Bali sebagaimana harus Bali. Iya. Nah, ini Pulau Bali ini kesuci tempatnya. Iya. Nah, itu filosofinya kami di sini. Nah, dari forum ini terbentuklah kurang lebih sekarang hampir mendekati 100 sih. Jadi yang kemarin itu cuma 80 sekian. Jadi anggota, ya. tapi itu terdiri dari Paguyuban. beberapa paguyuban. Beberapa paguyuban dan pangkalan dan juga taksi online, taksi konvensional. Taksi konvensional. Betul. Jadi paguyuban itu mungkin siapa nanti yang menyebutkan Gus tuh Gus ada Iya. gini yang pentol-pentolan dari paguyuban api aja yang gabung. Nah, kebetulan dia dari CBD Cilepo Bali Driver. Cilepo Bali Ya, Driver. kurang lebih anggotanya yang terdaftar dalam di office 200 sekian. Di CBD 200-an. Ya. Bagus? Ada dari beberapa paguyuban ya, Iya. yang terutama paguyuban yang memiliki anggota seperti BDC, kebetulan Pak Putu sebagai ketuanya, BDC Bali ya. Driver Community. Berapa sekarang Pak Putu yang aktif aja, berapa sekitar? Yang aktif 360. Yang aktif ya, belum lagi Itu yang kalau yang di media sosialnya saya selaku adminnya juga Iya. udah, karena benar-benar disortir itu Iya. 12 ribuan. sekitar 12.000. Wow, 12.000 ini tambah 200. Itu disortir Pak, setiap hari ada duit itu mungkin 100, 200. Tapi Tapi itu saya keluarkan, kayak saya mau diseleksi juga. Nah, Kalau ini harus benar-benar seorang driver baru saya lakukan. Jadi di media sosial grup rahasia Ya. itu kurang lebih Grup private ya, Private. bukan rahasia private Private, jadi ya. rahasia umum atau Iya. private. Dan Iya. masih banyak paguyuban yang lain lagi, termasuk paguyuban pangkalan seperti Galang Kangin. Galang Kangin aja Ya, Sanur. sekarang ada berapa range, ada 2 atau 3. Tiga. Oh, Galang Baik Kangin dari yang di Sanur, Pelabuhan Sanur Ya, itu Sanur masuk itu belum juga. lagi di Ubud, lagi terpecah menjadi bagian Tegalalang Utara, Selatan, Katik Lantang. Belum Nusa lagi Dua. yang ada di Canggu, Canggu. Nusa Dua, Jimbaran. Jimbaran. Jadi total paguyuban yang bergabung dalam forum ini sekitar yang terakhir ya kemarin sekitar 80 lebih. Ini belum ada lagi yang menyusul. Karena mereka tahu sebagaimana visi misi kita untuk memperjuangkan dalam Pariwisata Bali. ya, Pariwisata Bali ini. Jadi kalau di jumlah udah ribuan berarti ya, Ya, ini ribuan. Itu baru ribuan. pentolannya. Jadi kemarin pas aksi demo itu, kebetulan saya yang menulis H-1 itu yang terregistrasi, yang sudah terregistrasi ikut aksi itu 83 paguyuban. 83 H-1, paguyuban. H-1. Paguyuban ya, Ya, catat ya, paguyuban. paguyuban. bukan driver ya. itu Bukan ya. anggota. Ya, Kemudian bukan pada anggota. saat hari H kita juga ada absensi lagi. Ah. Itu ada lagi baru paguyuban baru yang baru mendaftar karena mereka mungkin melihat di media sosial, mendengar dari teman-temannya. Jadi mungkin mereka tuh visi mereka sama dengan kita di forum ini. Jadinya mereka ikut juga turun membawa atribut mereka, bendera, spanduk dan lain sebagainya. Nah, jadi acara kemarin pada saat demo di kantor DPRD itu ya kita bisa asumsikan 1000-an lebih berarti. Ribuan. Ya, ribuan gitu. Ribuan, pasti Ya, ribuan karena Pasti. satu aja ini 200 itu kalau di grup Facebook udah 12.000. Betul. Belum lagi yang lain. Itu baru 1-2. Belum lagi seperti UBD, Ah, belum lagi JOS, tim banyak sekali. iya. Ya gitu. Ada Kesementrans juga. Ya, Simantra. Jadi Dan masih- ini juga apa ya di dalam paguyuban di forum ini kan banyak ada paguyuban. Nah, kita berusaha untuk menjadi wadah satu di sini, di mana dalam paguyuban itu juga ada mereka yang masih ikut konvensional dan juga ikut deteksi online. Jadi kita sebagai wadah siapapun yang mau untuk berjuang untuk istilah Balinya payung-jakan kita ini, ayo berjuang. Entahkah itu para drivernya masih di konvensional ataukah ada para drivernya itu yang bergerak di online taksi seperti itu. Kita mengakomodir semua aspirasi-aspirasi dari mereka. Oke. Jadi kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, ini anggota kan ribuan ya. Ya bukan ribuan, puluhan ribu sebenarnya. Anggota atau driver pariwisata yang nanti bergabung di forum ini. Jadi ini teman-teman kan sebagai koordinator tentunya banyak dapat masukan dari bawah.
Betul. Jadi siapa kira-kira yang bisa menjelaskan sedikit apa sebenarnya yang terjadi di bawah ini? Jika ada forum seperti sekarang. Izin Ya. ini berdasarkan dari fakta ya, bukan data lagi yang berbicara, tapi fakta yang saya bawa dari beberapa pengaduan teman-teman ya selaku driver gitu. Dan kami sudah rangkum di sini ya, gitu biar sebenarnya tuntutan kami berdasarkan dari senior-senior kami, kita berjuang untuk menuntut ini itu dari tahun 2011, 2016, 19 bergerak. Poin dasarnya itu tetap kita sebenarnya ingin menutup taksi online. Kan Poin begitu. dasarnya, Poin dasarnya ingin menutup taksi itu online. ya yang terdahulu kan begitu. Iya. Tapi kita sadari bahwa memang kita tidak bisa pungkiri dengan perkembangan teknologi, Iya. kan begitu. Nah, seiring waktu berjalan, jikapun taksi online ini tidak bisa ditutup karena berbagai alasan, dan kita juga sadari, kita yakin semua yang ada di sini juga sebagai customer kan itu Ya, memakai kan ya. begitu. Tetapi permasalahan yang ada di lapangan itu sedikit berbeda. Keberadaan taksi online tersebut, baik keberadaan taksi ataupun vendor, itu tidak bisa mengikuti aturan yang berada di Bali, terutama daerah Iya. Bali kan begitu. Karena landasan pariwisata di Bali itu kan kita tahu sendiri. Pariwisata Ya, budaya. kalau saya jabarkan itu nanti sangat panjang sekali kan gitu. Hmm. Nah, permasalahan-permasalahan yang sudah kita rangkum dari fakta-fakta di lapangan, itu satu, banyaknya kendaraan plat non DK yang beroperasi di Bali. Ya. Oke. Terus yang kedua, tidak adanya pembatasan kuota. Kuota ini sudah sangat membludak. Oke, sebelum lanjut situ yang bahas Oke. satu-satu ya, Oke. biar gak gini ya. Oke. Tadi bilang kan non deka. Ya. Jadi kan ada yang bilang kalau Bali ini bagian dari Indonesia. Ya. Jadi apa yang memberatkan kalau umpamanya non deka ini masuk ke Bali? Yang Oke. memberatkan dari Dream. Yang memberatkan itu untuk plat luar itu mereka itu istilahnya memakai fasilitas. Fasilitas berupa apa itu? Pertama, Contoh seperti mungkin kuota BBM. Oke. Ya, kuota Iya. BBM yang sekarang ya sudah menjadi juga rahasia umum, banyak Pertamina Susah nyari Pertalite gitu ya ya. betul, Pertalite apalagi solar Hmm. itu. Terus pembayaran pajak yang mungkin di luar. Terus Oh iya, pembayaran pajak beroperasi. karena Provinsi Bali ini APBD-nya bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Iya, Jadi betul. itu dasarnya juga. ya betul. Terus? Karena dari undang-undang pun juga kalau nggak salah juga ada ketentuannya ya. Ya deh ya. Nah, ini. Berapa lama plat ini ya gede Nah, jadi terkait dengan kenapa plat DK harus di Bali. Dibatasi ya Nah, tuh. harus bernomor jika kali. ada apa namanya ASK atau sewa khusus Ah, yang beroperasi di Bali itu harus plat DK. Ini kita dapatkan ini di Permen Hub nomor 118 tahun 2018 pasal 20. Itu menjelaskan bahwa huruf B-nya menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Kan jelas kan, sesuai dengan Jadi- wilayah. Jadi itu tekanannya. sebenarnya sudah jelas. Sudah jelas Sudah diaturannya. sangat jelas diatur. Dan kenapa sekarang ini bisa terjadi seperti pembiaran? Kalau saya Pembiaran. bilang pembiaran terlalu vulgar ya atau gimana ya? mungkin Itu yang diprotes sama Ya teman-teman. makanya Itu kita satu. menuntut ya adalah ketegasan karena memang salah aturnya seperti ini ya ikutilah aturnya. Kalau kita mau tertib bersama-sama, ayo kita tertib bersama-sama seperti itu. Oke. Jadi kenapa kami mengkhususkan plat DK? Karena kami kan orang-orang Bali nih. Iya. Jadi kebanyakan turis seluruh dunia lah datang ke Bali itu kan dia ingin mengetahui adat budaya Bali. Nah, Tentang sedangkan kalau yang dihandle oleh Orang bukan luar. orang Bali, Ya. alias orang luar kan nanti mereka informasinya berbeda, Pak. Iya, iya. Itu jadi akan bisa saja merusak, artinya informasinya itu salah sehingga membuat citra Bali tidak Bali lagi gitu. Itu sangat mengurangi itu artinya dampaknya.
Contoh? Jadi salah satunya yang paling diprotes itu selain tadi masalah kuota BBM, habis itu pajak, sekarang masalah handlingnya Ya, tentang sama. wisata Betul. budaya. Karena dasarnya kita kan memang wisata budaya. Tuh. Itu. Jadi kan istilahnya kami punya logo putih nih, Ya. Bali putih, jadi harus suci Ya. gitu. Jadi informasinya itu harus yang tahu adat budaya Bali kan kami orang-orang Bali gitu. Ya orang luar kan nggak mungkin tahu gitu. Ya, Ya. meskipun sebenarnya kalau tamu ke sini ada guide harus berlisensi, tapi setidaknya driver itu harus tahu tentang Bali juga. Gitu Minimal ya? kan tidak semua turis itu dia pakai guide, jadi harus Ya. dengan pakai driver itu. Dan kemungkinan juga driver luar itu mengajak mereka tur. Jadi bukan sekedar macam taksi, jadi dia kan dirayu tamunya agar bisa tur. Tapi pada akhirnya pelayanan mereka bisa aja tidak sesuai yang apa yang tamu harapkan. Kan Ya. ada istilahnya mendorong, harusnya tamu turnya ke barat, diajak ke Diajak timur. ke timur. Akhirnya apa? Kan tamu jadi komplain dan dikiranya itu sopir orang Bali. Oh, ternyata itu bukan orang Bali. Ternyata gitu. itu bukan orang Bali. Kan asumsi turis datang ke Bali Pasti di orang handle Bali. orang Bali. Dan Hmm. saya melihat itu kemarin di Canggu ada driver yang lagi tidur di jalan. Hah? Mereka pakai benang sidatu, Pak. Pakai gelang. Pakai segini. gelang, Pak. Tapi saya mau tak sapa karena dia tidur, Pak. Hah? Jadi saya nggak menyapa mereka, Ah. biarkan dulu sampai dia bangun. Ya. Karena saya lagi nunggu tamu juga Ya, gitu. ya. Setelah bangun aja ngomong Om Swastiastu, Hah? mereka bukan ngerti, Pak. Nggak ngerti Nggak dia. ngerti dia. Nggak ngerti. Saya Kata- gimana kata dapat Om benang Swastiastu. sidatu, gitu. Tidak paham konsep Ya, konsep jadi- sidatu itu apa gitu. Kan Pakai aja. bisa aja ke depan. Saya kira tidak menutup kemungkinan mereka pasti Pak ngindel-ngindel tur karena kita sering ketemu juga di objek, Pak. Hmm. Itu. Itu Ya, jadi- oke, satu yang udah dapat. Yang kedua yang Kedua, teman-teman. ini tidak adanya pembatasan kuota. Nah, Kuota angkutan sewa khusus ya kembali lagi ke taksi online atau taksi online ini memiliki mitra berupa vendor. Nah, begitu. Karena kenapa kita bisa bilang begitu? Berdasarkan data yang kami himpun, ya, jumlah wisatawan itu yang masuk ke Bali itu sebelum COVID ya 2019 itu sekitar 16 juta ini. Wisatawan domestik sekitar 10 juta, terus mancanegara 6 juta. Terus di 2024 kita ambil ya, 2024 yang terdekat saja yang terakhir itu wisatawan domestik 5 juta, 9, mancanegara 4 juta. Itu hampir 40-50% penurunan. Tapi Ya, saya jauh yakin sekali, ya, jauh saya sekali. yakin teman-teman ini bukan hanya berbicara data, tetapi fakta kembali lagi. Fakta di lapangan itu tingkat kemacetan sekarang itu jauh lebih tinggi daripada sebelum COVID. Ya, Iya. itu yang terjadi masalah kemacetan yang kita Jadi, sering pandangi. Pertama, tamunya sebelum COVID jauh lebih tinggi Lebih banyak. Ya, daripada sekarang, ya, tapi tingkat kemacetannya sekarang jauh lebih macet Lebih parah. betul sekali. lebih dari yang sebelumnya. Itu yang jadi permasalahan besar. Iya. Sekalipun ada dari beberapa oknum pejabat juga mengunggah setelah aksi kita kemarin bahwa keberadaan taksi online itu memang menjadi pilihan juga merangsang wisatawan yang akan datang ke Bali. Saya sangat setuju pribadi dan saya yakin pun juga teman-teman sangat setuju. Kita tidak bisa pungkiri teknologi itu kan begitu. Tetapi ini yang jadi permasalahan. Sudah dibatasi belum? Sudah melihat situasi dan keadaan berapa kebutuhan yang ada di Bali dengan jalan-jalan yang begitu sempit, ya kan, dengan mungkin kembali lagi dengan jumlah wisatawan, orang lokal berapa, wisatawan berapa kan begitu. Karena perbedaan di Bali itu kan jalan-jalannya itu kan kita nggak bisa seenaknya ada melakukan proyeksi pembugaran karena kita tahu di Bali ini ke Infrastruktur Ada dasar. budaya ya kan, dasar. Ya. kan ada istilah Balinya ini ke sanggah lebuh lah di senjalan kan Iya. cerana kan gitu. Iya. Itu. Jika bisa tiang artikan teman-teman juga ingin membatasi agar anggaplah yang bermodal itu tidak leluasa dia ngambil kuota begitu banyak melawan dengan teman-teman yang sekarang ini mungkin satu orang punya satu mobil dan itu mencicil kan seperti itu Ya. dibandingkan dengan taksi online itu Ya. yang paguyuban di situ entah itu perusahaan atau apa mungkin Ya, satu perusahaan bisa punya ratusan kan Ya, itu poinnya betul. juga di sini. betul.
betul. Oke. Ya batasi lah untuk Bukan, rekrutmen. Iya. Ya terkait dengan pembatasan kuota itu, kenapa kami sangat getol menyuarakannya? Karena kami juga membaca dalam aturan pemerintah juga ada seperti itu. Mungkin saya bacakan ya, biar nggak salah ya. Ini aturan tentang kuota taksi online itu Ya. ada dalam Permenhub nomor 118 2018 itu pasal 9 ayat 1. Ini saya bacakan. Rencana kebutuhan kendaraan bermotor umum angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukan kajian dengan pemangku kepentingan. Nah, pertanyaan sekarang di sini, apakah di Bali sudah ada kajian, apakah sudah diatur kuota itu? Ya, Jadi bukan terkesan ya, faktanya sekarang Makanya. sepertinya kayaknya belum diatur. ya. Mungkin diatur tapi ditegakkan. Ya, Atau di mana? kita kan di lapangan kita lihat sebagai sopir, kita kan lihat kok seperti ini, kayaknya ada pembiaran seperti itu. Makanya kami membaca aturan seperti ini, oh ternyata pejabat punya kok kewenangan untuk mengatur. Kalau begitu, ya aspirasi dari kami, ayolah para pejabat, kita aturlah ini, biar tertib semua, seperti itu. Jadi memang aturannya ada Sudah pembatasan. ada. Harus dicek berapa Ya, berapanya. kebutuhannya berapa di Bali misalnya, gitu loh. Dari kebutuhan itu, berapa yang sudah tersedia. Kalau memang belum, ya boleh kok disosialisasikan pada kami ini, driver-driver rakyat kecil seperti ini. Gitu. Kalau Pak Darmo sendiri ngelihatnya itu gimana? Selama ini terlalu dibiarkan atau gimana? Sangat betul fakta di lapangan. Saya sendiri melihat kembali lagi tadi jumlah wisatawan mancanegara Iya. yang berapa? 15 juta tadi. Sekitar 16 lah. 16 sebelum COVID kan. sebelum COVID ya. Pasca COVID kan 10 juta ya. Ya. Nah, terus yang saya garis bawahi sekali waktu 2 tahun 2023 Desember yang Iya. horor apa namanya sampai wisatawan Iya. jalan tuh. Ya, Malam tahun baru itu. Ya, Itu yang saya dapatkan bukti, kami juga ada bukti itu ternyata selama ini sebelumnya kita kan nggak ngeh itu Iya. ada namanya promo-promo dari salah satu aplikator. Mhm. Jadi mereka tuh membuat promo akun-akun dari luar Bali, Ya. mereka bisa on bid di Bali. Oh. Jadi ada, begini, ada itu. ketika high season sebelumnya wajar, kalau low season kita pasti sepi, Ah. jalanan sepi. Iya. Nah sekarang kalau lain kan, low season ke macet. Iya. Nah yang terjadi 2003 itu high season ya, kita high season Desember itu jelas pertama driver Bali sudah keluar semua kendaraannya. Iya. Yang kedua ada namanya rental mobil, tamu naik pesawatnya utama Iya, domestik, rental di sini. di airport. Terus yang ketiga mereka bawa kendaraan sendiri. Iya. Yang keempat ini taksi online ini. Taksi Sama online di Bali. Nah, Yang kelima taksi online dari luar Bali masuk ke Bali. ada itu. Jelas ada. ini datanya Pak. Ada. Ada itu promo. Ini datanya. Kami itu udah kita minta nanti ya, Ya, kita, betul. kita bisa gini. Nah itu yang terjadi. Kita sempat yang bahas itu. ya, Itu maksudnya gimana? Berarti taksi online yang biasanya dia Luar Bali. di luar Bali. misalnya dari Banyuwangi. Ya. Mereka kan di sana aja. Ketika akhir tahun Tanggal ada 9. tertulis dari tanggal periode 9 Desember sampai Sampai 6 Januari. Itu tahun berapa? Apa tuh? Ini sama. Tahun 2024. 2024. Baru bulan lalu. Ya ini screenshotnya kita dapat 2024 datanya. Iya. Ya jadi saya bacakan aja ya. Ya, ya. Kita Bacakan clipping di sini. dari website resminya perusahaan, salah satu perusahaan itu. Nah, di sini tulisannya gini, fitur antar kota kembali hadir selama periode 9 Desember 2024 sampai 6 Januari 2025. Nah, ini penjelasannya dengan ini, mitra bisa merayakan momen akhir tahun sambil nge-grab di kota yang berbeda dari tempat mitra terdaftar sebagai mitra. Kan jelas seperti yang Jadi Bidang kalau tadi. bahasanya seperti itu, jadi orang ke sini itu diarahkan khusus ke Bali ya. Kita ngomongin Iya. Bali, khusus ke Bali. Yang di luar Bali ini diarahkan khusus ke Bali nanti untuk bekerja di sini Bekerja. selama Sambil periode. holiday ya. Otomatis. Tetapi ketika viral, kita rame-rame. rame-rame, keluar Ya. lagi statementnya mereka. Ya. Ini tidak berlaku tanda merah aja, Ya, baca ini itu. jadi setelah kita berkumpul ini para Ya. forum ini paguyuban ini kan sempat kita Mhm. apa namanya Viralkan itu juga. viralkan dan seperti Oh, itu. iya. Nah,
Kemudian beberapa harinya dari pihak aplikasi itu dia membuat statement lagi, ya Fitur antar. ya tadi itu bisa ngebid di Bali istilahnya, tapi sekarang ada fitur ini tidak berlaku untuk masuk ke area Bali. Kenapa ini? Ya mungkin kalau tidak ada ribut-ribut kemungkinan besar ini Ya, kan jalan aja. saja. Iya. Akan tetapi itu Gitu. ada bohongnya juga. Tapi kan setelah Iya. setelah ada larangan seperti itu, buktinya ada kok orang dari Kita luar, temukan dari bukti, Surabaya ya, bisa dari Surabaya on bid bisa ke nyari Bali. online, bisa Bisa on bid di online. Bali. Bisa aja sebuah Itu manipulasi media. sebuah pembohongan. Ya, jadi gini, gitu. kita tidak tahu gimana cara aplikasi karena dia company, Iya, iya. kebijakannya kita juga nggak tahu. Tapi kita sebagai orang lapangan kita tahunya seperti ini bahwa sebelumnya mereka buat promo bisa dari luar ngebid di Bali, artinya Iya. menarik order di Bali, tapi beberapa harinya tidak bisa. Itu dari websitenya. Tapi fakta-fakta di lapangan mungkin kenyataannya berbeda. Sudah kadung di sini mungkin kan nggak mungkin. Ya, Kembali itu. lagi, Ya. seperti tadi yang tahun 2003 yang macet horor apa yang Ya, jalan itu, 2023 ya kemarin. itu apa nama bahasa depan itu? Fitur kembali lagi gitu ya? Fitur antar kota Ya. kembali. Nah itu kan kembali lagi. lagi berarti kan sebelumnya Ya, sudah. kembali itu harus lagi. digaris bawahi itu. Ya, Harus betul. digaris bawah itu. Berarti yang terjadi kan ini, berarti kan 5 itu. Pertama, driver pariwisata Bali yang konvensional ke full booking nih. Ya. Rental semua keluar, Iya. sepeda motor, mobil semua keluar karena high season. Hmm. Yang ketiga, mobil luar masuk ke Bali, plat luar itu. Hmm. Yang keempat, mobil taksi online. Hmm. Taksi online kan yang sudah gini Yang kan. sudah ada di Bali maksudnya. Karena penambahan kan orang Iya. zaman Covid kan kerja susah. Iya, iya. Jadi otomatis online itu yang bisa bergerak karena cuma orang domestik. Untuk lokal-lokal. Jadi orang jadi kerjanya dulu bukan sebagai driver, mungkin dulu apa gitu. kerjaan beda profesi. Di hotel mungkin. Ya mungkin beli mobil Ya. atau mobil luar dibeli. Nah, terus habis itu yang kelima ini itu Tambahannya. itu kan berarti kemungkinan itu kembali juga lagi banyak kan. itu. Nah, itu kita tidak tahu, Bisa tapi yang jadi. jelas sudah fakta dari statement dari aplikator sudah. Yang mau nanya Pak Putu, Iya. kira-kira pertanyaannya simpel aja. Pak Putu gimana ngelihat kinerja pemerintah terkait ini? Ini harusnya kan Harus lihat itu. Di aturannya kan sudah jelas. Habis itu pembicaraan. apa yang Pak Putu lihat? Ya, kalau saya lihat contoh-contoh di semua provinsi ya, Iya. itu sebagian besar mungkin 99% dah, semua gubernur punya inisiatif atau kewenangan benar-benar ingin mengayomi masyarakatnya, Pak. Jadi saya pernah lihat di berita media sosial itu Sumatera hanya boleh berKTP Sumatera. Untuk pendaftaran. Ya, pendaftaran Jogja khusus Jogja. Kalimantan khusus Kalimantan, Flores khusus Flores. Kenapa hanya di Bali, Pak? Semua KTP. Semua KTP boleh gitu loh. Jadi saya melihat ini ada sesuatu apalah dalam hal ini kan. Mungkin karena Bali dilihat kurang kendaraan mungkin. Wih, sudah macet luar biasa, Pak. Dan sejatinya kami Atau- tidak menolak ini, Pak. Atau kurang pemasukan Nah, itu bagi oknum-oknum Pemasukan. Ya, itu saya setuju. Nah, pemasukannya jadi, kemana kan gitu? jadi kami di sini rela ini meluangkan waktu datang ke sini mengadu juga. Semoga ini didengar oleh semua pasti pihak. didengar Pak. Nanti dia kirim Ya. ke Pak Kadis Jadi, pariwisata. Bapak-bapak Kades ya, bapak-bapak yang berwenang di Bali ini mohon dengan sangat. Jadi jagalah Bali kami, Bali kita semua agar apa yang disebut dengan tradisi budaya Bali ini tetap terjaga karena Bali adalah jantungnya dunia. Jantung pariwisata. Kalau jantungnya sakit, dunia sakit, Pak. Itu. Jadi perlu dijaga ini. Jadi untuk adat budaya tradisinya ini jangan sampai luntur, Pak. Iya. Apa namanya di Jakarta apa namanya itu suku apa itu Betawi. 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 Bali kemungkinan seperti itu, Pak. Terkikis. Kalau diserang oleh banyak orang luar, kami tidak menutup kemungkinan orang luar boleh berbisnis ini. Tapi dalam hal ini khususnya kami di driver kan, kamilah kakinya seharusnya. Kami kakinya yang bisa mengarahkan turis datang ke Bali itu Jadi mendapatkan pelayanan yang terbaik gitu. yang Pak. tambahkan sedikit bukan hanya kaki, sebenarnya wajah pariwisata Bali itu Wajah, kami wajahnya bukan betul. kaki, di wajah Ya, pariwisata jadi Bali. memang dalam hal ini untuk gimana ya? Karena nanti kalau terlalu banyak yang datang,
harga hancur-hancuran juga kan, Persaingan bebas. persaingan bebas, orang Bali malah keok Pak, keok, kita nggak bisa kerja, bagaimana kita bisa mengajukan Kalau Bali? itu tidak dibentengi dengan aturan Korek, dan ya. di apa namanya ditegakkan Sepakat. aturan itu Ya itu, oleh jadi pemangku kepentingan. itulah sebabnya saya rela meluangkan waktu beberapa kali saya tidak kerja tur Ya. nih demi terjaga Bali Pak. Padahal Pak tur harian ya. Kalau Tur Pak nggak harian, kerja Pak. nggak dibayar nggak makan. Betul sekali. Betul. Betul, Saya kan? cuma satu-satunya aja. Beda dengan bapak-bapak yang Ada di Di sana. sana ada sudah di dapat sana. gaji. Gaji Ya. tunjangan semua. Jangan. Ya zona nyaman lah. Siap. Kita bilang zona nyaman. Boleh lagi ke Bagus. Itu poin ketiga apa lagi? Poin ketiga ini sangat krusial sih sebenarnya. Ya. Nah, ini baru berbicara kembali fakta dari teman-teman yang mengumpulkan terus terjadinya data yang kami kumpulkan. Banyaknya terjadinya pemalsuan plat kendaraan antara yang terdaftar di aplikasi tidak sesuai dengan kendaraan yang dioperasikan. Itu pemalsuan. Pemalsuan plat kendaraan. Ini sebenarnya ranahnya udah Pidana itu. pidana sebenarnya. Sebenarnya sudah pidana, kembali lagi aturan sebenarnya secara umum sudah ada Hmm. dari pihak pemerintah atau dinas Sudah terkait jelas aturan sudah sama. ditegakkan. Tidak Dari Pergub apa? sejauh mana adanya pengawasan itu benar-benar dilakukan. Teman-teman datanya itu dapat. Oh, dari- dapat. Data ada- ini kita ada. kumpulkan begini. Data ini kita kumpulkan tadi sudah dibilang sama Pak Made Gotong royong. Biase. Forum ini kan terbentuk awal Desember. Iya. Sedangkan data ini kita kumpulkan hanya 1-2 minggu. Beberapa data itu ada puluhan. Belum kita bicara lagi yang sebelum-sebelumnya Yang seperti sebelumnya. apa. Dan kalau kita tidak bergerak setelah-setelahnya akan seperti apa. Itu. Ini semua ada datanya. Kita kumpulkan berdasarkan tempat, lokasi, plat, ada plat yang ditempel, yang kelihatan, yang aslinya masih terus ditempelin udah yang di aplikasi DK tapi yang Ya, datang ini plat lain. silakan, Mungkin Gus. boleh ya. Ya. Ya, ini saya dapatkan screenshot langsung dari Bapak. Saya screenshot dari fanpage-nya, Facebooknya Pak Nyoman Parto. Oh, Pak Nyoman Parto DPR RI. Ya, DPR RI ya. Jadi beliau sendiri, adiknya itu ngoder di aplikasi, salah satu aplikasi. Iya. Ya, itu di pesanannya itu yang harusnya datang platnya DK 1438 DKW. Itu yang di aplikasi tertera. Aplikasi. Namun kenyataannya Yang keluar yang datang itu Yang menjemput. adalah ini ada fotonya B1438 Malah plat DKW. luar. Ya, Plat luar. plat luar B, tapi Cuman- nomornya sama. Sama-sama. dimanipulasi Sa- B dan oh, DK-nya. Ya, 1438 DKW. Ya. Ini DK di aplikasinya. Tapi yang datang itu DK-nya tuh bisa berubah jadi B. Platnya jadi B, Ya, bukan DK. bukan DK. Nomor Ini- dan huruf terakhir itu sama. Jadi dari hal itu, Pak Dharma ngelihatnya di mana ini? Apakah drivernya atau saat drivernya mendaftar mungkin di apa ya istilahnya di aplikasi. di aplikasi itu? Kalau masalah ini Kira-kira. ya kira-kira aja nih Ya. karena saya bukan taksi online, Ya. saya pernah mendaftar. Tanahnya beda. Ranahnya beda. Nah di sini kan jelas ada namanya pembayaran atau apa pada kutip. Ini kan bisnis namanya itu bisnis. Ketika setahu saya dulu aplikasi siapa yang misal saya aplikasi datang ini vendor-vendor siap. Saya butuh mobil dan yang siap kerja untuk aplikasi saya. Nah sekarang vendornya bagaimana? Vendornya sekarang silahkan gimana ketentuan hukum Yang ada peraturan di daerah yang tempat mendaftar. Nah, sekarang ini nih bagaimana? Ya kan sekarang kembali vendor-vendor biar cepat dapat nyari apa namanya sebagai apa namanya anggota atau apa namanya Ya. tuh. Tapi mitra di sana mitra ya. Mereka aja mungkin aja karena sebelumnya harus semua KTP dan berubah harus KTP Bali dan berdomisili Bali. Katanya sih mereka juga menyediakan surat domisili untuk Jadi, mendaftar. Kalau ngomongin surat domisili, ini kan udah jelas sekali buktinya yang Ya, disampaikan betul. tadi. Ada 6 plat. Nah, Platnya DK sekian yang terdaftar, yang datang B. platnya B sekian. Ya. Jadi kan terkesan ada Ini kan seolah-olah dimanipulatif. masih- betul. Ini Nah. kan dari vendor sama ini kita tidak tahu kan ada Ya, bukti, tapi ya. terbukti begitu. Ya, di itu hasil prosesnya. dari Jadi gini, teman-teman di lapangan. terkait dengan plat yang
di aplikasi beda dan di lapangan beda. Ini sebenarnya di Pergub sudah bagus sekali. Ini saya dapat Ada clipping di Pergub ya. Pergubnya. Di Pergub nomor 40 tahun 2019, Pergub Bali ya. Itu pasal 6. Ini 1 ayat 2, usia maksimal kendaraan 10 tahun. Ini ayat 3-nya sangat menarik. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat tersebut, kendaraan yang digunakan wajib terregistrasi di wilayah Provinsi Bali. Terlepas dari dia platnya beda atau gimana di aplikasi itu, yang jelas kalau beroperasi di wilayah Bali, kan harus plat Bali, yaitu DK. Ya, jadinya kalau melihat realitas seperti itu kan sudah jelas melanggar aturan dari Pergub ini, karena di Pergub kan jelas wajib terregistrasi di wilayah Provinsi Bali. Ini apa yang terjadi ini? Dan pertanyaannya, kenapa para pemangku kepentingan tidak menindak itu? Nah, itu. Pak Putu lagi. Ya. Kira-kira Pak Tu, dari pandangan Pak Tu nih. Saya lihat memang dari para petugas yang seharusnya pemangku jabatan yang melakukan itu seolah-olah ada pembiaran, kan bisa jadi ada apa istilahnya kong kali kong ya. Pertanyaan gitu Iya. ya. Bukan Kali bukan kong. pernyataan, pertanyaan Iya. Pak Putu ya. Ada apa? Ya, Mungkin ya, jadi istilahnya. Iya. Jadi ini saya lihat kan teman-teman sebagai bagian dari masyarakat Bali, harus masyarakatnya dulu nyari bukti seperti ini. Dan sudah ada bukti seperti ini aja, gimana tindakan pejabat kita? Harus gerak, Harusnya harus gerak. harus gerak gitu loh. Jadi harus gerak sebelum ada bukti pun harus gerak Ya kan sebenarnya. peraturannya sudah jelas ini. Jelas. Nah, masalah sanksi, hukuman dan lain sebagainya kan kembali lagi bapak-bapak Nah, yang pihak itu. kenapa seolah-olah seperti ada pembiaran ya? Ya. Setelah kami turun kemarin aksi damai di kantor DPR, Mhm. setelah kita juga ada rapat tertutup, Mhm. jadi kita ada salah satu dari Dinas Perhubungan Ya. mengatakan kami sudah tidak bisa menindak itu. Alasannya? Tidak bisa menindak itu karena sudah diatur oleh pemerintah pusat. Jadi Dinas Perhubungan udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, ini kenapa bisa begitu gitu loh. Jadi Mereka tugasnya kan di Dinas Perhubungan ya tentang lalu lintas apa dan lain sebagainya, pengecekan dan lain sebagainya kan. Jadi mereka seolah-olah mungkin ditekan, Pak, agar tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Atau Dan- mungkin dan- tidak baca aturan itu, nak? atau nggak tahu mungkin perdanya Mungkin itu perda apa perda. Pergub? Ya intinya Pergub. mungkin ada tekanan Oh, dari atas, Pergub. Pak. Saya lihat, saya lihat itu ada tekanan dari atas. Karena saya pernah mengadu, Pak. Ah. Saya sudah supir dari tahun 2000, Pak. Ya. Pernah ada gencar-gencaran sekali rahasia-rahasia di jalan, Pak. Ah. Akhirnya saya sampai ditangkap selama 6 bulan, Pak. Saya disidak 6 kali selama sebulan. Setiap bulan. Nah, selama sebulan itu saya 6 kali kena 6 sidak, kali. Pak. Itu Dinas Perhubungan melakukan razia. Hmm. Itu surat izin dan lain sebagainya ya. Akhirnya saya mau jadi warga baik, Pak. Mhm. Ya, saya pernah kerja di travel agent. Mhm. Habis itu saya freelance. Mhm. Nah, setelah saya freelance kan saya nggak pernah izin, Pak, mobilnya. Mhm. Jadi saya bekerja itu saya mendatangkan tamu, Pak, bukan minta-minta ke orang lain, Pak. Iya. Saya mendatangkan tamu, saya banyak review di Kita trip promosi episode juga itu, Pak. ya, kita Mempromosikan promosi juga. Bali. Saya kalau setiap ada turis datang ke Bali, kalau saya handle, dia pasti puas, Pak, dan bahkan mau menjadi agama Hindu. Karena saya sangat menguasai kerangka dasar agama Hindu. Mhm. Gitu ya. Mhm. Jadi saya benar-benar misionaris, Pak. Ya, jadi Misionaris setiap hidup. turis yang saya handle dia pasti sangat puas. Dan setelah itu mungkin saya turnya hampir setiap hari, Pak. Iya. Satu hari bisa 10, 15 tur saya punya. Iya. Dan saat ini gara-gara persaingan yang begitu buruk ya, karena harga-harga dibanting, Mhm. akhirnya saya pun kalah, Pak. Dalam hal ini saya punya tamu mungkin sebulan cuma 3, mungkin satu grup itu bisa 4 hari itu, 3 hari itu ya. Jadi bahasa jangan jual Bali terlalu murah itu apa mungkin dari Ya sini? dari juga sini sumber? Pak, dari ini Taksel ini bikin hancur harga karena supir-supirnya itu kan dari luar nih. Saya juga pernah artinya pernah keluar Pulau Bali kan. Saya tahu keadaan orang luar itu 1.000 itu sangat penting, Pak. Jadi harga tur yang seharusnya anggaplah saat ini 750.000 per Iya. hari kan, mereka berani ngambil 300, Pak. Sedangkan mobil aja sewanya 300. Gimana bisa kita melawan itu gitu? Dah. Ya. Jadi bukan hanya orang Bali yang menghancurkan Bali ya. Jadi Orang luar, Pak. ya, Orang Pak. luar yang menghancurkan Bali gitu. Nah, maka dari itu inilah kita beraspirasi Hmm. karena kita kan punya Bapak
Bapak pemerintah itu, Iya. pergubnya sudah ada jelas. Ayolah kita atur. Kan mereka punya kewenangan terkait dengan pengaturan tarif, Iya. pengaturan kuota, nanti menyambung lagi di sini. Ayolah kita disiplin, tertib, ayolah tertib bareng-bareng. Iya. Jangan sampai sesama anak bangsa ini Ah. kita adu domba, Diadu. saling gontok-gontokan. Yang rugi siapa? Kan kita juga semua, Iya. gitu loh. Jadi Ya, ribut-ribut masalah itu ribut-ribut. apalagi dimediakan nanti sama media internasional ini Ya, para driver ini efeknya jauh sekali tentang betul. pariwisata kita. Kesannya Betul, Pak. gimana? Saya sudah juga sampaikan kepada tamu-tamu saya, kalau mau datang ke Bali ingin mensupport Taksol, Nah, supportlah warga Bali karena dia tahu adat budaya Bali. Iya. Saya nggak melarang ada Taksol ya, Hmm. saya nggak melarang. Tapi yang saya tidak suka adalah dari harganya itu Pak, yang bikin hancur-hancuran kita gondok-gondokan di bawah. Jadi lanjut yang tadi itu kenapa saya sampai udah ditangkap 6 kali itu. Iya, iya. Akhirnya saya jadi warga baik Pak, saya pinjam uang ke mertua saya Pak. Saya punya uang 3 juta, saya pinjam 5 juta ke mertua saya. Akhirnya saya ke Untuk? dinas perhubungan Pak, buat izin lagi. Ah, Karena waktu saya kerja di travel agent, mobil saya berizin ya, Ah. ke mobil kantor ya. iya. Akhirnya saya buat izin dan lain sebagainya. Dipersusah Pak, dipersusah. Harus nggak bisa perseorangan. Iya, nggak bisa. Padahal saya udah bawa Koperasi. 8 juta Pak dari pinjam uang. Jadi dipersusah Pak. Tapi pada akhirnya sekarang bagaimana? Iya. Karena mungkin dari Taksol terlalu banyak atau mungkin dari atas pusat ada larangan untuk melakukan razia itu. Padahal kalau dilakukan itu dalam 1 hari bisa 1.000-2.000 kena sidak Pak. Karena mereka bawa bule Pak. Ah, Kalau bawa lokal kan masih bisa istilahnya dimainkan, oh ini saudara saya gitu loh. iya, iya, Tapi kalau bawa bule kan tidak boleh seharusnya. iya. Nah itu ada indikasi Pak. Indikasi dan pada akhirnya apa? Kita yang menjadi korban di Bali, orang warga Bali. Warga Bagaimana Bali kita yang- bisa meyaknya kalau kita tidak bisa bekerja juga kan istilahnya ada ora et labora ini. dan Kita bekerja berusaha dipakai untuk meyaknya. Nah jadi modal sing lah karena sing nang megaya istilahnya gitu. So ada apa ini? Itulah kami datang agar istilahnya Bali dijaga itu istilahnya. harapannya Nah, Gubernur Bali kan punya istilahnya dengan slogan Nangun Satkerti Loke Bali. ke Bali. Nangun Satkerti Loke Bali artinya memelihara kesucian Bali, Nah, mensejahterakan kerama Bali dan membahagiakan kerama Bali. nah, Namun pada kenyataannya bagaimana Pak? ah, Kita di Bali ini sekarang ngomong-ngomong kan kenapa saya harus ke sini karena saya ingin iya, ini iya. biar semua tahu warga Bali ini kami tidak anti online ya. Iya. Yang kami anti adalah harganya hancur-hancuran. Mohon diatur. Mohon diatur jadi kepada tidak Garis sangat bawahi tidak masalah masyarakat harga. sini ya. Jadi harganya distandarkan harus ada standarisasi Benar. harga Ya, yang diatur. kami tidak gontok-gontokan di jalan sesama nyamuk Bali gitu loh. Sama Iya. nyamuk Bali pun Pasti. kadang ada yang, ikut. yang ini lanjut ke yang Nah, ini itu kan tuh. buat nyambung itu nyambung berarti. lagi sedikit ya. Ya, Masalah persaingan harga, harga itu juga efeknya tuntutan. itu kan kembali ke servis nanti. Contoh nih, kita sudah bertahan di harga sekian, Iya. terus taksi online berikan terus di bawah ada yang ngasih 500, 400, kemana efeknya? Yang biasanya kita memberikan pelayanan secara intens Yes. kepada tamu, jadinya ya udah bangin tamu di dia dan Jadi- rumah hangat dan lain sebagainya kan begitu efeknya dulu. Iya. Tapi efeknya kemana yang lebih besar lagi? Ya jelas kembali lagi ke pariwisata Bali. kualitas pelayanan dari pariwisata Bali. Betul. Apakah juga pejabat-pejabat itu mengetahui nggak intisari atau adanya rumor tentang sorotan Bali dari media luar? Ya. Harusnya tahu. Kan itu harusnya. Efeknya kan ini masalah-masalah ini. Kemacetan, tindak kriminal, sampah lingkungan. Udahlah bagian itu kita tidak mau bahas. Ya. Kembali ke masalah ini karena kita di bagian transportasi sebagai mungkin boleh dibilang garda terdepan, frontliner dari pariwisata, kan tamu datang kita yang pertama paging di airport. Iya. Harusnya ini yang harus diperhatikan seperti yang Pak Tu bilang dari tadi. Ya kan ya Dan? Iya. Nah, kembali lagi untuk yang selanjutnya itu sekarang ke aturan Dirjen Perhubungan Darat Iya. ya nomor SK 3244 garing AJ 801 DJPD 2017 ini tentang tarif batas bawah.
Udah ada diatur juga. Sudah ada jelas ini tentang batas bawah itu 3.500 km dan tarif batas atas itu 6.000 km atas Per kilometer. ya angkutan sewa khusus. Itu sudah berumur 7 tahun loh. Coba hitung yang merokok ini, rokok 7 tahun itu harganya berapa? Bensin 7 tahun itu harganya berapa? Kurang lebih harga 17.000. Ya nggak? Sembako harga 7 tahun itu berapa? Iya. Kenapa sampai sejauh ini belum ada penyesuaian? Kan begitu. Ini yang menjadi faktor-faktor lahirnya permasalahan-permasalahan. Jadi dalam artian yang pengusaha-pengusaha besar itu ya mempermainkan dari sini juga, bermain dari sini karena dia tahu aturan, harganya segini, ya biarkan masyarakat gontok-gontokan dengan gini kan Kemungkinan seperti itu. seperti itu ya. Karena fakta Pesannya. sudah terjadi, Ya. Ya. sudah jelas sekali. Kalau saya sederhana, saya sudah jelas. Mereka tahu aturan, mereka sudah tahu mengerti semua karena mereka sudah menguasai semua lini. Ya. Masalah gondok-gondokan terjadi seperti ini kan sudah terjadi faktanya ini. Jadi kita bisa Terlebih ini kan ada ruang ya. Ya. Karena ada ruang untuk melakukan persaingan, mungkin ada benefit di bagian yang lain jadinya jadinya tarif itu terus dipermainkan seperti yang saya bilang tadi itu ada yang jual 500, 400 dan tetapi pemerintah harusnya kan menerapkan ini untuk mengatur terjadinya persaingan karena persaingan ini akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang tadi gitu. Nah, Makanya kembali lagi kita gini sampai di situ penting. Dia mau nanya kualitas pelayanan ke Pak Darmo. Biasanya kalau pelayanan yang Pak Darmo terapkan atau Pak Putu juga boleh nanti bantu tambahkan. Apa aja yang Pak Darmo servis tamu itu? Contoh baru datang mungkin dapat minuman atau apalah. Di Betul. mobil itu apa standarnya? betul ketika Biasanya. kita pertama dulu Hmm. pelayanan. Kalau pelayanan bagus kan ada harga ini. Iya. Ketika kita memberikan harga, misalnya plot angka, misalkan ini Full 600, day-nya 600. full day 600 misalnya begitu. Nah, jelas kita pelayanan pertama, kita kan senyum dulu lama, Iya. bukakan pintu, atau greeting dulu, how was your flight, Iya. how was inside, kan gitu kita greeting, bahasa Inggris kan harus jelas Iya, nih, iya. bagaimana keadaan tadi, selamat sampai di sini. Kalau sudah ke ready Twitter, it's good to see you again. Kalau baru pertama, it's nice to meet you, kan Iya. begitu. Greeting dasar itu. Ya, greeting dasar harus, Iya. welcome back gitu. Iya. Terus habis itu ya jelas air itu kan biar air dingin kecil itu diberi. Iya. Tapi kalau bisa menambahkan lagi towel itu, towel dingin itu kan eksklusif. Harusnya itu ya standar. Ya, Mungkin di dalam ada harga mobil, kan ada servis. di mobil ada tisu, Betul. ada payung, Itu kan sudah hal yang biasa. Standar, betul. Tapi yang ke Pak Putu, Iya. Pak Putu pernah nggak ngelihat taksi online itu seperti apa servisnya di dalam? Yang jelas kalau mereka driver taksol itu kan bukan istilahnya touring dia ya, Ya. model taksi ya. Beda. Tapi kalau saya lihat mereka sih penampilannya banyak yang apa adanya gitu, mungkin celana pendek. Tapi atau kan celana banyak jepit. juga mereka juga Banyak ya, yang memang memakai celana panjang gitu kan, nah, karena untuk bukan hanya nganter jemput biasa, tapi ada yang touring juga. betul. Jadi mereka penampilan juga Pak, penampilannya kan tidak mencitrakan Bali gitu. Kalau saya sendiri ya, kalaupun bukan saya sudah kerja di saya jemput tamu itu pakai pakaian adat Bali Pak, pakai kamen, pakai udeng gitu, itu citra Itu- Bali Pak. itu- Biasanya tamu akan Pak respect Gede sekali tahu pada itu kita. aturan perdanya ada itu Pak Dea. Ya terkait dengan itu kan masuk ke standar layanan ya. Standarisasi. Jadi gini, Ada pin. cita-cita umum dulu. Hmm. Kita kan di Bali, pariwisata Bali, kita semua stakeholder atau pihak atau pejabat kan kita sepakat bahwa di Bali harus cita-citanya harus menyediakan quality tourism. Quality. Quality. Wisata budaya, quality tourism. Ya, quality tourism itu dasarnya ya pelayanan yang bagus dan berkualitas untuk mendapatkan bagaimana tamu yang berkualitas, tamu yang mau menghormati aturan di sini gitu loh. Tapi kenyataan di lapangan seperti teman-teman bilang tadi kan jauh berbeda. Harganya hancur-hancuran, dia tadi berdampak pada standar pelayanan para driver itu sendiri gitu loh. Nah, kembali lagi ke aturannya. Jadi di sini di aturannya itu sudah jelas lagi di Pergub lagi. Ini sudah diatur terkait dengan standar layanan. Kalau kamu jadi driver, apa yang harus Apa itu? apa standar yang harus kamu miliki? Ya, itu.
Nah, ini termuat dalam pasal 7 di Pergub 40 tahun 2019. Itu A. Berperilaku baik, ramah, sopan santun. Kemudian B. Sehat fisik, jasmani, rohani. Nah, ini C. Ini yang menarik. Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Bali yang baik dan benar. Ya, saya tekankan di sini berbahasa Inggris. Ya, Dan kalau bahasa dah- Bali juga. Ya, yang minimal ya. Mungkin di sana seharusnya mengerti adat budaya Bali, bukan Betul. bahasa Bali. Kan orang luar masa bisa harus wajib bahasa Bali kan tulisannya. Ya, kalau diatur ini kan jelas, driver-driver yang direkrut itu Ya. harus punya kemampuan basic bahasa Inggris Ya. sesuai kalau kita mengacu pada Pergub ini. Iya. Tapi kenyataan di lapangannya kan banyak juga yang tidak paham bahasa Inggris gitu loh. Makanya kok seperti ini dibiarkan itu loh. Harusnya kan kalau aturannya sudah di sini seperti ini ya tegakkan. Untuk apa? Ya untuk quality tourism itu sendiri kan yang tadi. Nah, kemudian lanjut itu bahasa. Kemudian ada yang poin nomor E di Pergub ini terkait dengan standar layanan. Menggunakan pakaian busana adat Bali ringan dan Itu yang bersepatu dilakukan Pak Putu. dalam operasional sehari-hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kan jelas teman saya tadi bilang realita di lapangan. Mungkin Bapak juga misalnya sempat order taksi online itu gimana? Kan kadang-kadang maaf ada yang pakai celana pendek, Sendal. pakai sendal. Itu kan jauh gimana cita-cita quality tourism kita kan? Ya jangan salahkan banyak sekali kasus-kasus menyinggung juga kasus-kasus kelas-kelas tamu yang datang ke sini ke Bali gitu seperti itu. Itu loh. Makanya kalau mau quality tourism ini cita-citanya goal, ayo kita berbenah bareng-bareng. Perbaiki Aturannya dari sudah awal. jelas. Gitu loh. Kalau disiplin, ayo kita disiplin bareng-bareng. Toh nanti dampak positifnya kan untuk kita semua, para driver, aplikator juga, para vendor juga, termasuk pemerintah kan ada PAD masuk nanti. Pasti. Gitu. Apalagi dengan Ini bisa korelasinya ini saling berkaitan semuanya sebenarnya. Sebenarnya kan aturan sudah ada, sudah bagus, Sudah jelas juga. sudah jelas. Tapi kenyataannya di lapangan seperti ini. Penerapannya. Ya kami rakyat kecil ini kan melihat itu loh. Kok seperti ini? Bukan hanya melihat, menikmati, Iya. bukan apa ya, melakukan jadi pelaku di bawah. Kan? Iya, dan jujur saya pribadi juga sedih gitu loh. Saya kan membayangkan gimana kualitas pariwisata ini berkorelasi dengan adat dan budaya Bali. Melihat para driver kadang-kadang mengeluh seperti teman-teman bilang juga gitu loh, penurunan tamu Iya. gitu loh, harga yang hancur-hancuran seperti itu. Itu loh, ayolah kita atur ini, tegakkan. Itu loh. Oke, balik ke Pak Gus lagi. Yang menambahkan sedikit ya tentang hal yang tadi itu kembali lagi ke tentang pelayanan atau servis. Ya, ini sudah dibedah juga sama Pak Putu. Kita ini kan kebanyakan freelance, boleh dibilang mendapatkan tamu atau mengajak tamu dengan cara mungkin ngechat, nanyakan kabar. Karena kita melakukan personal touch dengan tamu, berteman. Iya. Jadi temannya dia juga berteman. Jadi kita akan menjaga dulu istilahnya Performnya kita. perform, review tentang apa yang Pak Tu bilang tadi, review-review yang ada di TripAdvisor, dan kita mengharapkan juga rekomend tamu yang lain, kan begitu. Iya. Tentunya secara otomatis kita pun akan menjaga servis kita dengan cara apa? Kalau kita tidak bisa ambil tamunya secara langsung, atau kita misalnya memiliki overbook atau booking yang berlebihan, pasti kita akan mengontrol siapa yang akan membawa kamu bisa bahasa Inggris Jadi nggak? teman-teman yang Pasti dekat. itu sudah Kita punya itu sudah standar. pasti. Itu yang pertama. Yang kedua tentang memberikan pelayanan itu udah secara otomatis. Nah istilahnya begini, bukan karena kita mengharapkan lebih baik tipping atau istilahnya upah lebih dari tamunya, itu kan sudah secara otomatis. Itu yang artinya memacu kita untuk memberikan welcoming, artinya etika yang baik untuk ngejaga tamunya. Kembali lagi karena kita berharap ke hal-hal yang tadi, review, rekomendasi, itu yang kita berikan. Victor juga Iya. rekomendasi dari teman. Ya, tentang masalah aturan yang tadi, masalah bahasa. Kalaupun memang ada pertanyaan dari teman-teman mungkin yang masih nyaman menggunakan online, mungkin ada beberapa yang masih menanyakan tentang mereka
bisa berbahasa Inggris begitu. Tetapi yang kita bicarakan di sini kan tentang lingkup di pariwisata. Karena pas ada kejadian kemarin, ada salah satu dari anggota kita juga, ada taksi online ngedrop tamu, itu kalau nggak salah itu bilnya 75.000 gitu. Terus tamunya ngasih 15.000. Gak bisa. Tamunya kan dengan mata uang kita kan karena nolnya terlalu banyak kan pasti membingungkan. Iya, iya. Terus si taksi driver ini meminta tolong sama salah satu driver Ah. yang ada di jalan yang mungkin lebih tahu tentang bahasa. Gimana caranya menyampaikan karena tamunya berpikiran paham. bahwa saya memberikan 15.000 itu sudah termasuk tip, padahal Udah lebih itu. padahal 75.000, mungkin tamunya berpikir bahwa ini 150.000 mungkin seperti itu. Nah itu yang terjadi di lapangan. Kembali lagi ke masalah fakta-fakta di lapangan yang sudah kita rangkum jadikan sebuah data. Oke. Jadi tuntutannya lagi ada Ya. udah Untuk permasalahan lagi di lapangan terkait yang tadi itu, nah kembali kita akan berbicara tentang pariwisata. Tentunya ada sisi lain di sisi lokal seperti yang Tiang bilang tadi, kita sebagai customer juga kita memakai online juga. Nah ini itu tidak adanya perbedaan tarif antara wisatawan dan orang lokal. Ini juga salah satu faktor jadi menimbulkan permasalahan-permasalahan yang kita bahas tadi. Gitu. Tidak adanya perbedaan, sedangkan ini kan menurut saya harus berbeda jelas. berbeda. Karena kalau tarif itu berbeda, semua akan berbeda, baik dari pelayanan seperti yang tadi. Begitu. Itu yang kayaknya menjadi kekacauan dan kerisuhan sekarang. Karena ini bercampur soalnya Jadi tarifnya itu sama semua ya, memang Ya, sama ya. kalau betul. Online. Kayaknya jelas berbeda. Effort kita itu handle orang lokal itu dengan orang luar itu kan jelas berbeda. Iya. Bukan dari hanya effort energi apa yang sudah kita lakukan, bukan begitu, tapi tanggung jawab juga kita besar. Seperti yang kita bilang tadi, yang Pak Jadi paparkan tadi. tuntutannya tadi itu udah ada lagi yang kira-kira teman-teman Ini permasalahan. permasalahan. Permasalahan ya yang Ya, terjadi kalau itu. berjengkel. Itu sih yang lain-lain ini sekitar 14 poin itu beberapa tadi sudah sempat kita sampaikan juga ya tentang tidak adanya SOP berkaitan dengan pelayanan sudah Iya. ya, banyaknya terjadi perselisihan juga. Nah, ini juga perselisihan atau konflik fisik antara driver online dengan driver konvensional di lapangan ya, karena tadi yang kita bahas jadinya itulah yang terjadi juga konflik gitu. Jadi Jadinya main dari pihak driver online merasa dia bisa ngambil tamu di mana saja, dan dari betul sekali. yang konvensional mereka sudah punya wilayah masing-masing. Ya, Iya, betul. iya. Konflik itu kan banyak, baik konflik secara Sama argumen, Iya. konflik fisik tidak bisa dibendung dengan keberadaan itu. Gitu. Nah, itu permasalahannya. Ya, yang persoalan yang mau disampaikan atau tuntutan dari teman-teman sendiri seperti apa? Siapa yang mau? siap. Ya. Dari aksi damai kemarin itu Ya. kita ada 6 tuntutan yang kita sampaikan kepada Bapak anggota Dewan di kantor. Jadi Jadi kepada pemangku kepentingan lah, entah Betul. itu dewan atau Iya, gubernur mungkin. eksekutif atau legislatif kan. Iya. Jadi yang pertama tuntutan kami adalah melakukan pembatasan kuota taksi online di Bali. Kuotanya dibatasi. Batasi. Itu aturannya sudah ada tadi kita Sudah, lihat. Ini Sudah permasalahan ada, ya. dulu, kita diskusi dengan teman datanya ada, makanya Keluarnya intisarinya Baru timbul lah 6 tuntutan itu. Itu sudah jelas tadi. Jadi Aturan dari sudah- aturan sudah ada, masalah sudah ada, ada. sudah jelas ini Sudah sebenarnya. jelas. Makanya keluar tuntutan ini. Iya. Betul. Yang kedua, Hmm. menertibkan dan menata ulang keberadaan vendor-vendor angkutan sewa khusus di Bali. Berarti vendornya. Ya, Karena dan kan potongannya terlalu besar, Pak. nah, itu nanti ada Pertama, lagi ya. Ya, Artinya vendor-vendor itu yang sudah dijelaskan tadi, seperti tadi itu. Ada plat B. Plat itu pelanggaran Jadi itu. masuk Kok DK. bisa? Bagaimana ini bisa terjadi itu? Itu kan permasalahan itu. Nah, Rekrutmennya gimana nih? Rekrutmennya bagaimana? Ya. Makanya kita Tentang menuntut. KTP juga tadi yang Ya. disampaikan Ya. mungkin itu ya. Betul. Oke. Terus yang ketiga membuat standarisasi tarif dan untuk angkutan sewa khusus. Ya. Standarisasi. Angkutan sewa khusus yang dimaksud itu pariwisata ini, bukan sama namanya lokal. Jadi harus beda. Ya. Makanya tadi kalau beda kan ada ribut-ribut sebenarnya. Ya, Kita kalau turis menerima datang ke Bali,
berkunjung ke Bedugul umpama Tanah Lot ya. Itu 75.000 Pak saat ini ya, satu orang ya per Naik orang. tadi. Tapi kalau lokal 30 Pak. Nah harus ada perbedaan harga itu. Kami Nah, itu seperti itulah. itu taksol itu akan bermanfaat bagi warga Indonesia. Ya, tapi jangan samain lah dengan Ya kalau WNA yang datang ke kalau Bali itu harus retribusi kan semua ya. sudah gini ya. Naik. Betul. Ya. Naik, itu naik semua bahan pokok naik, bensin naik. Iya. Kan 2022 kemarin terakhir naik bensinnya Iya. kan. Transport turun terus. Turun kok sekarang aneh kan? Harga suku cadang semua sedangkan harga kredit naik. Padahal Naik, itu kalau yang- dinaikkan itu saya kira taksol nggak ada ruginya gitu. Itu Nggak ya, ada rugi-ruginya dia. Karena dia nggak perlu ngeluarin apapun, cuma menyediakan aplikator aja. Iya. Nah, itu yang kita sampaikan, membuat standarisasi tarif untuk angkutan sewa khusus. Tadi Iya. sudah jelas untuk wisatawan, ASK Iya. namanya angkutan sewa khusus. Kalau taksi online buat orang lokal kita juga butuh dan Iya. UMKM juga bagus. Itu Iya. pakai ide kan. Jadi intinya modelnya. teman-teman nggak nolak taksi Tidak online. sama Nah, sekali kita Harganya. bersama Kita dalam forum ini kan di depan saya Jelas. jelaskan ada yang bergerak di bidang konvensional, Ikut ada juga. yang bergerak di bidang taksi online. Teman-teman di dalam forum di ini. dalam Oh, forum ada ini ikut. juga. Ya makanya aspirasi mereka itu paling keras itu terkait dengan tarif ini. Aturlah tarif batas bawahnya berapa, tarif batas atasnya berapa, sama ada pembedaan. Itu ada di Gitu loh. ada peraturan berapa itu? Jelas, jelas jelas. tadi. Sama Mereka ada juga pem- merasa tersaingi dengan Iya. datangnya driver lain lagi. Iya. Lanjut dulu, Ya. Pak Dharma. Terus yang keempat, melakukan pembatasan rekrutmen driver hanya berKTP Bali. Tadi seperti usulnya Pak Putu. Betul, karena apa? Sudah jelas. Dan Iya. di aplikator juga kenapa Pak di Bali semua KTP diterima, sedangkan halnya Surabaya ya KTP Surabaya. Kemarin sudah sempat ribut, ternyata Tiang juga mengikuti di media Iya. itu ada beberapa senator kita atau dewan kita yang komplain masalah itu kayaknya sudah berubah tuh KTP. Itu sudah. Kita Terus, mungkin mudah-mudahan semoga. Tapi realisasinya dia nggak tahu ya. Betul, betul. Bahasanya sudah. Ya kita tapi- nggak rasa ke Iya, sana iya. ya, kita lanjut lagi. Iya. Terus yang kelima, mewajibkan mobil pariwisata bernomor polisi Bali atau Pladeka dan juga memasang identitas yang jelas di kendaraan. Jadi Nah. harus jelas identitasnya. Identitasnya ini dalam arti apa? Misalnya ya Grab, ya Grab. Paguyuban. Ya paguyuban kita sudah jelas. Kalau online mungkin platnya kita kuning, kan kita dia taksi dia modelnya. Wah, dulu gini dulu. Kita kan di sini membicarakan masalah taksi online, bukan Iya. ininya, bukan untuk konvensional. Kita ke taksi online ini. Oke. Biar jelas, karena apa? Kalau sudah jelas kan ada tindak kriminal, kejadian kriminal kita tahu kan. Oh, berarti kalau yang dari Grab, Ya, Grab, ya dari betul. Gojek, Dan Gojek ada kan juga. menitipkan plat palsu itu juga kan. Itu harus jelas. Harus jelas itu. Betul. Kalaupun memang nanti artinya Maaf dulu, yang potong dulu. Maaf. Seperti Ya. Golden Bird. Ah, Kan jelas mereka kan? Ya. Golden Bird, ada Bluebird. ya. Bluebird Khususnya. plat kuning kan jelas mereka kan. Ya seperti itu harusnya. Jadi mereka tahu gininya. Iya. Jadi kalau Jadi, sudah, tuntutannya semua segitu atau ada ya lagi? itu yang kita inginkan harus jelas kan. Poin-poinnya sudah ada di situ, Ya, sudah dan- mewakili semua keresahan dari Betul. teman-teman. Dan yang terakhir adalah melakukan standarisasi pada driver pariwisata yang berasal dari luar Pulau Bali. Itu kalian harus tahu budaya di Bali. Kalau menjadi driver pariwisata, tapi kalau Ya. untuk driver lokal tidak masalah sih kita. Iya, Saya juga menggunakan kok. iya, iya. Ya justru kita ada namanya teknologi kita gimana tapi tetap kita ada aturan. Kalau nggak ada aturan ya chaos gimana? Iya. Seperti ini semua gondok-gondokan kita kadang sesama saudara ya kita saudara se Indonesia Iya. kan. Jadi gondokan kan kita tidak mau seperti itu. Ya harus jelas. Nah sekarang kita minta yang di atas bagaimana Pak? Membuat regulasi yang jelas. Regulasi sudah jelas. Apa disampaikan jelas. Jadi Sekarang penerapan regulasi itu penerapan penerapan aturannya sudah yang ketika ada pelanggaran ini itu yang kita ingin penindakannya harus jelas. Kan sanksinya cuma administrasi aja. Oke. Begitu Oke. Bang. Yang nangkap Pak Darmo. Tadi maaf Iya. dipotong tadi Pak. ya Terus? kembali dengan poin yang tadi untuk memasang identitas. Ya. Ini kan kita bahas tentang online ya. Sekalipun nanti adanya dorongan juga untuk kita para driver di Bali, forum dan paguyuban, tentunya itu sudah berlaku sih. Setiap paguyuban pasti masang stiker.
punya. Kalaupun ya, memang nanti kita akan dorong untuk membedakan mana itu taksi online dan driver, Ya. kita siap juga tentang urusan itu. Karena kita bertujuan untuk membedahi. Ya kan? Itu aja sih tentang memasang identitas. Iya. Yang penting. Setahu Tiang dulu, maaf ya, Tiang lupa ingat dulu kan sempat ada forum juga. Itu sama dengan forum driver sekarang. Mungkin hampir sama, ya, tetapi ya kembali lagi. Pergerakannya nggak. Nah, kita kan nggak pernah tahu ya, Iya. artinya seperti apa visi dan misinya juga. Mungkin secara garis besar mungkin juga sama, tapi tetap kembali lagi. Permasalahan itu kan dinamis berkembang. Mungkin permasalahan dulu, terus Beda. ada forum, mungkin visi dan misinya berbeda. Hmm. Nah, permasalahan sekarang seperti yang bilang tadi, dulu mungkin senior kami itu tutup karena mungkin mereka tahu bayangan mereka bahwa akan terjadi. ini yang akan terjadi ke depannya, memang benar ini akan terjadi kan begitu. Tetapi ya kami ajak juga sosialisasi karena sebagian besar dari kami juga pengguna gitu dari si online ini, ya kita lebih. Jadi yang ngambil komentar netizen juga, ada netizen yang bilang jangan sampai teman-teman ini anti dengan teknologi. Mungkin Gede bisa menanggapi. Jadi gini, terkait dengan teknologi kan sebuah keniscayaan, Iya. seperti itu. Makanya kita seperti yang saya sampaikan di depan tadi, forum ini kita terdiri dari konvensional ada, online juga ada gitu. Dan kemudian pada saat demo kemarin itu kan banyak nih, ribuan itu. Kita tidak bisa mengontrol semua teman-teman tentang aspirasinya terkait dengan spanduk yang mereka bawa, pamflet-pamflet seperti yang mereka bawa, atau suara-suara yang mereka kumandangkan seperti itu. Ya, intinya apa intisari dari tuntutan kami atau aksi damai kemarin itu sudah tercantum dalam 6 poin itu. 6 poin itu. Makanya kembali lagi, aturan sudah ada terkait dengan online, tentang angkutan pariwisata, aturan kan sudah ada. Nah, sekarang kan bagaimana, ayo tegakkanlah gitu loh. Biar tidak terjadi istilahnya kan ini ada 2 kubu masih di Bali ini. Kubu konvensional, kubu taksi online. Nah, biar jangan kedepannya terus ini 2 kubu ini gontok-gontokan seperti itu. Yang salah siapa? Kan bukan dari para drivernya yang salah kan. Itu loh. Makanya kalau sudah ada aturan seperti ini, tegakkan aturan, ayo kita ayomi bersama. Gitu loh. Kami tidak ada istilahnya rasis ya. Rasis ini online, ini offline, ini dari luar Bali atau dari Bali. Kita NKRI, kita sadar bahwa kita sistem Pancasila. Artinya kita semua orang di negara ini punya hak untuk melakukan atau bekerja dimanapun gitu. Mencari. Tapi kalau memang mau bekerja di Bali, ikutilah aturan-aturan yang ada di Bali. Seperti tadi standarisasi sudah ada. Karena di Bali ini basicnya di transportasinya banyak yang penumpangnya adalah warga negara asing. Ayo ikuti. Contoh misalnya minimal bisalah bahasa Inggris. Ini korelasinya lagi untuk quality tourism. Gitu loh. Padahal kan kemarin sudah ada juga kan pada majalah Podors kalau nggak salah. Kan Bali ditempatkan di ranking 1, 15 destinasi yang tidak layak dikunjungi Di tahun 2025. Ini penyebabnya apa? Ya dari kita juga penyebabnya kan, kemacetan, kemudian standar pelayanan kita, sampah, lingkungan dan lain sebagainya. Ini dunia kan sekarang lagi bersaing kan setiap daerah itu, global tourismnya kan. Jangan salah, kita Bali ini saingannya tidak hanya lokal di Indonesia saja, kan kita internasional kan, Thailand, Vietnam, negara ya. Dan semua itu mereka punya kepentingan untuk promosinya masing-masing. Ya nanti jangan salahkan kalau ada influencer misalnya dari Thailand, misalnya ke sini ke Bali melihat kondisi seperti ini, khususnya transportasi. Contoh, misalnya dia memesan salah satu aplikasi atau teman-teman driver, memesan teman-teman driver, ternyata bahasa Inggrisnya kurang, pakaiannya semrawut, standar layanannya kurang. Influencer ini kan akan memviralkan dan dilihat oleh banyak orang kan. Itu kalau viewersnya komentarnya negatif dari influencer, pengikut influencer itu, yang kena dampak siapa? Kan kita kan. Kita. Jadi yang setuju itu tadi Pak Putu sudah menyampaikan juga. Mungkin yang boleh tahu kan terkait dengan komentar atau review, karena Pak Putu yang tahu ngadalin pasti kayak di TripAdvisor atau apa. Ya pengalaman Pak Putu sendiri gimana?
selama handle tamu? Apa saja yang sebenarnya dikomplainin sama tamu itu yang terkait dengan di Bali? Kalau saya handle tamu sih biasanya selalu puas, Pak. Iya. Ya, jadi tanggal 11 ini saya juga dikasih tamu hari Sabtu ini. Itu saya janjikan kalau tamu komplain gratis free gitu. Oh, gitu. Kalau salah servis ya. Tapi kebanyakan tamu yang komplain itu karena macet, Pak. Macet itu nomor satu, dua sampah. Tuh. Jadi Satu macet, dua sampah. Dari airport kalau ke Kartika Plaza, Pak, kalau lagi macet ke Pantai Kuta ya, Hard Rock Cafe itu yang seharusnya 15 menit atau 30 menit lah. Bisa 2 jam, Pak. Itu tamunya udah nyang-nyong gini, Pak. Kan akhirnya apa, Pak? Tamunya nggak mau rekomen lagi ke Bali. Tuh. Ya. Pernah kok saya punya tamu dari Norwegia dan mungkin kebiasaan mereka udah cuaca dingin ya. Ya. Itu seharusnya mereka 2 minggu di Bali, dia harusnya tinggal di Ubud sama di Kuta. Di Ubud aja dia udah merasa gerah kepanasan, Pak. Akhirnya apa? Dia cuma 2 hari ke Bali. I will back home, gitu dia bilang. I will not recommend again Bali, gitu dia. Saya bilang kan, loh kenapa sudah balik? Kamu kan bilang 2 minggu. Dan dia bilang, I'll not recommend again Bali. Hot and traffic, rabies, sampah, Pak. Itu. Jadi, mohon maaf, saya lihat banyak saudara kita dari luar Bali itu, termasuk warga kita juga, belum sadar tentang sampah gitu. Saya anak-anak sendiri, saya kasih tahu, Pak, mereka walaupun rumah saya jelek, Pak, kumuh, tapi nggak ada sampah, Pak. Selalu bersih, Pak. Jadi itu harus dididik memang dari kecil gitu. Ya, dari memang orang-orang tua di desa kan kadang-kadang masih Sampah ya terutama semangat. sampah plastik. Pernah ini ya. Pak kejadian juga Pak. Pernah kejadian nggak lama sekitar seminggu lalu pada saat kita gencar-gencaran mau cari bukti itu Pak. Taksol plat luar saya lihat sendiri di mata saya sendiri Pak. Itu buang sampah plastik sembarangan habis makan terus. Saya kejar Pak sama tamu, saya bawa tamu Amerika. Saya kejar, saya mau tegur suruh ngambil sampahnya Pak. Tapi saya nggak bisa ngejar. Gitu karena mungkin dia lebih hebat caranya bawa mobil gitu. Jadi itu kesadaran personal juga ya. Iya. Nah, teman-teman gini juga nggak terasa waktu kita udah 1 jam ini. Teman-teman kan tahu dengan adanya Undang-Undang Provinsi Bali sekarang, di situ ada tertuang tentang pungutan wisatawan asing. Mungkin dia nggak pengen membahas tentang tanggapan teman-teman, tapi yang dia mau tanyakan harapan teman-teman. Mungkin dari Pak Darmo dulu. Apa harapannya? Dengan adanya pungutan ini harapannya seperti apa nanti untuk Bali? Artinya sih, kalau untuk pungutan ini sudah jelas korelasinya kan pariwisata ini. Iya. Karena yang dipungut kan tamu mancanegara ya. Iya, mancanegara. Yang tamu mancanegara ini sudah jelas untuk kalau nanti untuk masalah lingkungan ini, kalau saya concernnya kebersihan apa, bagaimana edukasi. Tadi masalah sampah itu ya. Betul, itu yang Masalah concern. sampah. Dan aturan lain seperti kajian perizinan yang lain itu. Kan sekarang ada kajian membangun misalnya ada mall, jalannya cukup apa enggak. Kayak sudah tertuang, cuman saya belum tahu jelas. Kalau pemikiran saya sendiri, sekarang jalan Gadis Grotto berapa sih jalannya itu? Fasilitasnya. Cocok kan dibangun mall besar di sana. Terus apa dampak 10 tahun, 15 tahun ke depan? Menguntungkan apa merugikan bagi masyarakat Bali? Ya kan pemerintah kan sudah tahu itu. Tapi kok dipaksakan. Dan toh juga buat mall akhirnya apa orang masuk ke mall cuma foto-foto kan enggak. Ujung-ujungnya rugi. Contoh seperti Taman Festival itu. Gimana boomingnya tahun 97 itu kan luar biasa itu gini. Nah, saya berharap uang yang dipungut itu memang betul untuk Bali, budaya Bali. Tolong orang Bali kan pulau yang kecil ini kan dasarnya kita budaya adat dan tradisi kan, melahirkan sebuah budaya melahirkan pariwisata. Ini yang kita jual budaya. Kenapa tamu berodong Bali? Wah sih budayamu, aturan canang. Ketika tanya apa sih canang ini? Kok bagus sekali canang ini? Nah, kalau kita orang Bali kan bisa menjelaskan. Kembali tadi ke 6 poin standarisasi. Dari sana aja kita sudah bisa ngobrol dari baru airport bisa sampai ke misalnya sampai ke Ubud. Wih, tidak. Saya sudah pernah sampai Indonesia. Wah, Cana tuh korelasinya, pengembangan sampai nggak terasa udah di depan hotel. Biarpun kena macet kita nggak peduli macet karena sudah ngobrolnya sudah. Nah ini kan di sana kan kita
resourcesnya kita kan cuma pariwisata aja. Hmm. Coba sudah hilang pariwisata, kembali lagi ke COVID, bisa dibayangkan hancur leburnya kita. Iya. Karena resources kita nak punya mineral, sawah sudah Ya, dijual. jadi Pak Darmo berharap untuk sampah. Sampah dan ya silahkan yang lain Pak. mungkin. Pak Gus, Kalau saya sendiri istilahnya berani melakukan pungutan gitu. Karena kebetulan Tiang juga kan membawahi perusahaan ya. ya, Ya, artinya dari 70% pertanyaan WNA itu yang mau masuk, ini tujuannya apa? Karena ini kan diberlakukan di Bali saja. ya, Kenapa saya berani bilang begitu? Sekitar pertengahan tahun ini saya punya tamu Itali yang masuknya lewat Jakarta transit terus ke Banyuwangi. Itu istilahnya tourist levy ya, ya terus Levi. yang bayar 150 150.000. ya, itu kan berlaku kalau nggak salah dari awal tahun ini ya. Ya, Januari. Itu Februari. istilahnya tidak diberlakukan di daerah lain. Makanya saya sampai tanya tamunya, kamu kena nggak? Sampai masuk ke Bali, oh nggak kena. Jadi di Bali aja yang kena, kan begitu. Itu sah-sah dan wajar saja. Tetapi di saat aturan itu ada, harus mampu mempertanggungjawabkan kemana larinya pungutan ini, seperti apa penegakannya. Kembali lagi ke permasalahan yang tadi, harus mampu untuk mempertanggungjawabkan itu. Kalau menurut saya secara pribadi ya sah-sah saja, tidak ada masalah, karena setiap negara itu atau setiap daerah memiliki kewenangannya mereka masing-masing. Contoh seperti negara Bhutan. Kalau negara Bhutan itu kan negaranya kecil. Kalau turis itu wajib harus spending minimum $250 gitu. 150. Itu wajib itu. Sekalipun penyedia travel agent atau mungkin freelance yang ada di sana itu wajib harus ngecas tamunya. $250 itu harus Habis kewajiban di situ kan. Tapi mereka mempertanggungjawabkan tentang keberadaan budaya Apa-apa mereka, saja yang tradisi mereka akan gitu. mereka dapat. Oke. Itu saya sangat setuju sekali, tidak apa-apa, cuman berani memperlakukan itu harus juga berani bertanggung jawab. Itu kalau menurut saya. Gede. Ya terkait dengan pungut dan yang baru, Ya. secara cita-cita sangat bagus. Saya dukung itu. Tapi kembali ke realita bagaimana? Karena kan cita-citanya jelas untuk mensejahterakan Bali, melestarikan alam, Adat itu, budaya. adat dan budayanya. Dan Kan cita-citanya lingkungan. bagus sekali cita-citanya. Tapi sekarang dari pihak tamu mungkin membayar nominal seperti itu. Nah, jadi kembali ke quality tourism. Apakah SDM Bali ini perlu ditingkatkan atau tidak? Ya saya rasa ya perlu, karena tamu sudah membayar nominal seperti itu, makanya standarisasi kalau kita di driver, standarisasi driver ini ya harus minimal lah bisa bahasa Inggris. Dan itu bisa mungkin Ya, korelasinya. dipakai dananya dari situ. Ya, Pasti bisa. bahasa Inggris. Kan nanti begitu. misalnya ada sertifikasi, dananya kan bisa diambil dari sana. Untuk apa? Ya dikembalikanlah kepada masyarakat. Untuk apa? Ya mengupgrade kualitasnya. Kan setiap zaman beda nih. Gininya turisnya, gaya turisnya juga Bahasa, berbeda. ya. Gitu loh. Nah, karena kalau ada memang dana yang dikelola pemerintah dari pungut itu, ya kembalikanlah pada masyarakat untuk meningkatkan SDM. Ini kan jelas kan, di Pergub juga jelas kan, kita yang angkut dan sewa, termasuk juga kita yang driver konvensional kan wajib hukumnya kalau kita mengupgrade standar diri kita untuk pelayanan dan kualitas layanan kita. Itu. Oke, Pak Putu, pertanyaan yang sama, Pak Putu. Oke, kalau saya untuk pemungutan itu wajar aja Pak. Kan Ya. ada istilahnya Bali jangan jual murah gitu ya. Ya. Jadi wajar aja untuk pemasukan pemerintah gitu ya. Jadi saya setuju untuk hal itu. Dan tambahan dari saya, jadi kami datang ke sini ingin memberikan masukan juga, bukan sekedar hanya komplain, marah ya, tanpa memberikan solusi gitu. Jadi saya punya saran, kalau pemerintah tidak bisa menutup taksol itu, ya, istilahnya tidak bisa, tidak Ya, boleh, mengatur. karena ya tidak bisa mengatur. Saya punya ide, pemerintah Bali khususnya atau mungkin Indonesia, saya dengar kan
Taksol itu dari luar Pak datangnya, bukan dari Indonesia. Yang jelas saya kurang tahu dari Iya. mana datangnya. Kalau Grab itu Apalagi kalau dari luar, kenapa kita nggak buat sendiri Pak dari untuk milik pemerintah? Jadi jika milik pemerintah kan kemungkinan ada keuntungan besar masuk ke negara Pak, bukan masuk ke kantong pribadi-pribadi. Itu. Jadi kalau pemerintah ini bisa membuatkan aplikasi khusus orang Bali, kayak khusus orang Jakarta, kayak khusus orang dari Sumatera, terserah mereka otonomi masing-masing Pak. Nah dari sana kan ada istilahnya tidak kerja rodi Pak. Saat ini saya dengar, saya nggak ikut juga ke Taksol itu. Jadi mereka itu pemotongannya terlalu besar Pak. Nah dengan milik pemerintah, otomatis kan kalau khususnya di Bali ini, yang namanya slogan Nangun Sat Kertilo ke Bali itu berjalan Pak. Jadi ada keuntungan untuk daerah, kita para drivers mau kok kita bergabung di aplikasi tersebut Pak. Bukan aplikasi luar di mana kita harganya hancur-hancuran Pak. Jadi kembali ke masukan kepada pemerintah nanti ini, semoga Pak Gubernur atau para bupati-bupati atau DPR itu jadi satu membuat perusahaan milik mereka. Oke, kami mau bekerja untuk mereka Pak. Jadi kami kan nggak istilah gontok-gontokan. Tapi sepertinya yang Tiang tahu ya, yang Tiang tahu di provinsi sepertinya sudah mau dibentuk BUMD itu Pak. Itu yang Tiang dengar sih. Ya bagus kalau seperti itu ya. Tapi itu seperti apa, sejauh mana yang belum tahu kejelasannya. Tapi kemarin sempat didengar bahwa bikin BUMD yang memang khusus untuk promosi pariwisata. Entah itu nanti masuknya ada transportasinya atau hotelnya atau apa, yang belum jelas. Oke, ini kan yang biar nggak banyak menyita waktu juga. Pembahasan kita tadi kayaknya sudah komplit ya, sudah komplit. Ya, yang harap dari teman-teman juga sebagai closing statement. Kenapa yang tanyakan terkait dengan tourist levy atau pungutan wisatawan itu? Karena dari kita sendiri, dari Bali News sendiri, baru kemarin itu sempat viral ngelihat bahwa contoh toilet yang ada Kintamani kotor. Ya, ini dari pihak kita yang lihat. Habis itu teman-teman yang sering bawa tamu, mungkin tamu dari Kuta sampai ke Ubud itu kalau mau ke toilet harus kemana? Gitu. Mungkin itu juga kalau ada yang teman-teman mau usul ke pemerintah mungkin bisa disampaikan itu juga. Ya. Gitu. Jadi sebagai closing statement mungkin dari Pak Darmo. Betul. Terima kasih. Sebagai closing statement apa yang kita perbincangkan dari awal sampai detik ini sudah jelas. Kami dari Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali, jelas kita ini berbicara driver pariwisata. Driver pariwisata. Betul. Itu online harus online. Kita cuma memilah aja harus. Jadi kita berbicara standarisasi pariwisata. Jadi kalau taksi online itu masyarakat betul berguna. Jadi biar teman-teman semua dari wilayah lain itu pariwisata yang kita bicarakan di sini, jangan bukan tutup taksi online, karena kita menerima namanya perubahan itu sebuah keniscayaan. Betul sekali. Jadi kembali lagi, Bali itu hanya resources cuma pariwisata. Kalau sudah pariwisata sudah tidak ada, Bali sudah tidak ada lagi entitas seperti COVID itu. Jadi mari semua kita ikuti aturan, sudah jelas semua kepada pemerintah sekarang sebagai penegak aturan. Ketika ada pelanggaran, ini aja yang kita dorong. Pemerintah yang sekarang bekerja, mau nggak Bali mau dibawa kemana? Kami di sini biar rakyat tidak saling gondok-gondokan bagaimana banyak perselisihan atau untuk visi itu. Sekarang ke pemerintah aja mempertegas aturan ketika ada pelanggaran. Oke, yang tangkap itu. Jadi teman-teman ada tambahan lagi? Silakan. Ya, closing dari Tiang sedikit ya. Kembali lagi ke diskusi kita kan. Untuk closing statementnya itu, pariwisata ini kita anggap sebagai pohon mangga seperti itu. Ya, kita tidak pernah istilahnya anti kalau saudara-saudara kita ingin menikmati pohon mangga tersebut. Tapi kita minta tolong jagalah bersama-sama. Ya, rawatlah bersama-sama. Itu saudara-saudara kita itu siapa? Lagi ke taksi online, ke vendor, dan
teman-teman yang lain di lapangan. Begitu. Dan sebagai alat kontrolnya tentunya pemerintah untuk mempertanggungjawabkan menjaga pohon mangga ini seperti yang tadi, ya kan, masalah toilet, masalah sampah dan lain sebagainya. Memang benar adanya itu. Nah itu tolong yang mungkin belum tahu dan begitu paham tentang pergerakan kita, teman-teman yang ada di luaran sana, kita tentunya tidak anti dengan teknologi, tidak anti dengan taksi online dan apapun itu. Tapi kita anti dengan adanya oknum-oknum atau indikasi pengerusakan tentang Bali dan adat budaya kita di sini. Itu kita anti sekali. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin terkait dengan cita-cita besar kembali di Bali ini kan adalah pariwisata itu harus berkelanjutan. Kita harus sepakat. Pariwisata harus berkelanjutan. Anak cucu kita ke depan harus masih bisa menikmati sustainable tourism ini. Nah, maka dari itu kebetulan kami dari forum bergerak dalam bidang driver, yang kami berjuang terkait dengan apa permasalahan dari driver ini. Nah, kemudian untuk teman-teman paguyuban yang ada seluruh Bali, kita membuka pintu selebar-lebarnya kalau ada rekan-rekan yang mau bergabung dalam forum ini. Karena kami di sini forum ini sifatnya terbuka, kami tidak ada membedakan teman-teman ikut di konvensional atau teman-teman ikut di taksi online. Ayo kita suarakan bareng-bareng aspirasi kita untuk ketertiban bersama dan kesejahteraan kita bersama. Ayo kita bangun, kita jaga pariwisata Bali ini untuk berkelanjutan. Terima kasih. Pak Putu? Ya, Bali adalah pulau surga ya. Hasil Bali adalah pariwisata satu-satunya. Jadi Bali adalah turis destinasi nomor 1 di dunia. Untuk itu mari kita jaga sama-sama Bali agar apa yang disebut dengan slogan Nangun Sakkerti Loke Bali itu tercipta, di mana bisa membahagiakan dan mensejahterakan masyarakat Bali. Itu saja. Terima kasih. Jadi secara garis besar yang ambil kesimpulan bahwa teman-teman ini, pertama, pergerakan teman-teman ini tidak anti teknologi, apalagi tidak anti dengan taksi online. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman menurut dengan standarisasi. 3, penegakan aturan yang sudah ada dan mungkin penyesuaian aturan. Dari sebelumnya 2007 tadi ada bahas batas bawah harga, batas atasnya berapa. Tuntutan seperti itu yang teman-teman harapkan. Nah, karena yang juga ada keterbatasan waktu, mungkin kalau kita bahas, dan sebenarnya mau menanyakan banyak hal terkait dengan responnya teman-teman terkait pertemuan kemarin, tapi rasanya mungkin kalau ada segmen selanjutnya kita bisa bahas sambil melihat perkembangan yang ada. Jadi tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu yang disampaikan Pak Putu tadi sampai Tanmagai lah Bali ini, Ragana Bali, apalagi driver itu tiang sadar sekali. Kalau nggak kerja nggak makan kita. Kata kita mau buruh harian kan istilahnya. Ya, dari kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan tadi didengar pertama, ya bisa menggugah hati para pejabat pemangku kepentingan untuk bisa berbuat lebih untuk Bali. Mari seperti Pak Gus sampaikan tadi, jaga Bali bersama-sama. Karena istilahnya kalau yang ngutip kata-kata Pak Gus, kalau istilahnya kita mau ngambil buah mangga, ya peliharalah pohonnya gitu. Oke, akhir kata saya Kandi Putra, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pemirsa Bali News ID. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat untuk kita semua. Bali News ID, lugas dan inspiratif.